Cerita berlanjut, setelah Heming sudah berniat untuk menghabisi Yan Wu yang sudah tak berdaya. Namun dirinya dihentikan oleh kedatangan seseorang yang berteriak memanggilnya. Orang yang datang tersebut tak lain adalah salah satu murid sekte Xingtian, Tong Xuan. Itu kamu Tong Xuan, kau datang tepat waktu, cepat bantu aku mengorbankan para murid ini pada Sang Raja Iblis. Namun, bukannya langsung membantu kakak seniornya, Tong Xuan justru mempertanyakan tindakan kakak seniornya tersebut. Kakak senior, berhenti, mengapa kita harus membiarkan Raja Iblis datang untuk membantai para manusia? Apakah hal ini benar-benar bermanfaat bagi sekte Xingtian? Apa maksudmu Tong Xuan? Apakah kamu mempertanyakan keputusan master sekte kita? Tong Xuan menanggapi, bukan begitu, dulu sekte Xingtian pernah menyelamatkan hidupku. Aku hanya tidak ingin melihat sekte ini terjerumus ke jalan yang salah. Mendengar hal itu, sontak membuat Heming tertawa. Haha, sungguh konyol, kau telah menjadi seorang yang penyendiri sejak kamu bergabung dengan sekte Xingtian, wajar saja kau menjadi murid peringkat terbawah selama sisa hidupmu. Tanpa banyak basa-basi lagi, karena Tong Xuan tidak mematuhi keputusan master sekte, Heming segera menyerang ke arahnya terlebih dahulu. Jadi apakah sekarang kamu ingin berkhianat? Kalau begitu, aku akan membantu master sekte untuk membersihkan seorang pengkhianat sekte ini. Sebuah serangan langsung Heming lancarkan yang berhasil dihindari Tong Xuan dengan cukup mudah. Namun, tak seperti biasanya, kali ini, tak hanya menghindar, Tong Xuan juga berhasil memblokir serangan yang Heming lancarkan. Menyaksikan itu, jelas cukup membuat Heming terkejut. Kau mampu menahan salah satu seranganku, ternyata selama ini saat berada di sekte, kau hanya berpura-pura lemah. Dengan sekuat tenaga, Tong Xuan terus berusaha menghadapi serangan yang Heming lancarkan. Kakak senior, aku pasti tidak akan pernah membiarkan kekuatan sekte iblis mengikis dunia ini. Melihat Tong Xuan yang ingin mencoba menghentikannya, sambil meledakkan energi iblis miliknya, Heming mengatakan, kau hanya sendirian, jadi bagaimana kau akan bisa menghentikanku? Tanpa basa-basi lagi, Heming segera mengarahkan serangan energi iblis miliknya ke arah Tong Xuan yang sedang berdiri di sana. Namun, di saat dirinya sedang fokus menghadapi Tong Xuan, secara tiba-tiba, terlihat, dari kejauhan sebuah kilatan energi pedang sedang melesat menuju ke arahnya. Menyadari kalau ada sesuatu dari belakang yang sedang melesat ke arahnya, Heming segera berbalik sambil berteriak, siapa di sana? Tepat setelah dirinya berbalik, dengan cepat, Heming langsung melompat menghindari sebuah serangan tersebut. Terlihat, orang yang melancarkan serangan tersebut tak lain adalah Yue Jianxin, yang telah sampai di sana bersama Yue Qingwu, mengatakan, siapa bilang dia sendirian? Benar sekali, kami juga ada di sini. Melihat kedatangan Yue Jianxin dan Yue Qingwu di sana, jelas cukup membuat Yan Wu dan Zhao Tianlu yang tengah terluka terkejut. Itu kamu Yue Jianxin? Ah, adik junior Yue. Akan tetapi, seakan menganggap remeh mereka berdua, dengan cepat, Heming langsung melesat maju menyerang ke arah Yue Jianxin dan Yue Qingwu di sana. Hehehe, ada beberapa ikan yang berhasil lolos dari jaring. Kalau begitu aku akan membereskan kalian semuanya sekaligus. Tak tinggal diam, Yue Jianxin juga bergegas melancarkan serangan teknik pedang King Yun yang langsung berbentrokan dengan serangan energi iblis Heming di sana. Akan tetapi, setelah serangan mereka mereda, Heming sontak dibuat tertegun sejenak di sana karena menyadari kalau yang sedang dirinya lawan hanyalah sebuah teknik ilusi. Terlihat, di hadapannya terdapat tiga sosok Yue Jianxin yang tak lain merupakan sebuah teknik ilusi Yue Qingwu untuk mengelabui Heming di sana. Menyadari hal itu, dengan cukup mudah, Heming menghancurkan tiga sosok ilusi tersebut menggunakan energi iblisnya. Haha, ini teknik ilusi. Memanfaatkan kesempatan saat Heming fokus menghabisi ketiga ilusi tersebut, dari belakang, Yue Jianxin segera bersiap menyerang, dalam hatinya, ada celah untuk menyerang. Namun, Heming yang sudah menyadari serangan Yue Jianxin tersebut justru hanya tersenyum mengatakan, heh, hanya dengan mengandalkan teknik ilusi, apa kau pikir kalian mampu mengalahkanku? Dan setelah Heming mengatakan hal itu, sebuah ledakan energi iblis seketika terpancar dari tubuhnya hingga membuat Yue Jianxin terhempas ke belakang. Apa yang terjadi? Terlihat, sebuah lingkaran formasi telah terbentuk di sana, tak peduli seberapa banyak semut yang datang, kalian tetap tak akan bisa menghentikan kedatangan Sang Raja Iblis. Menyaksikan formasi yang sedang Heming bentuk, dengan cukup panik, Yue Jianxin mengatakan,
ini buruk, dia ingin memanggil Raja Iblis. Pada saat ini, krisis di alam rahasia benar-benar telah semakin dekat, karena formasi pemanggilan telah berhasil diaktifkan. Sementara itu, di sisi lain, melihat teknik pedang yang Sun Qian berikan, Hua Qingyuan menyimpulkan. Teknik pedang ini sungguh misterius, tampaknya Kaisar Qing sebagai orang yang menciptakan teknik pedang ini juga merupakan seorang yang luar biasa. Mendengar perkataan Hua Qingyuan tersebut, Sun Qian membalas, "Hah, kau bilang itu teknik pedang yang misterius, tapi kau bahkan belum membukanya sama sekali." Dengan sedikit pesimis, Sun Qian mengatakan, "Mempercayakan keselamatan dunia kultivasi ini kepadamu, mengapa aku tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan?" Tanpa rasa khawatir sedikit pun, Hua Qingyuan menanggapi, aku tahu kamu sangat cemas. Namun, kau jangan terlalu cemas, santai saja." Melihat Hua Qingyuan yang begitu santai, Sun Qian membalas, apa kamu pikir hal ini mudah, sulit bagiku untuk tidak merasa cemas?" Sambil sedikit tersenyum, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, meski aku belum membukanya, tapi aku bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam teknik pedang ini sangat familiar. Kekuatan ini hampir seperti, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tak berlama-lama lagi, Hua Qingyuan segera membuka buku teknik pedang tersebut untuk mulai mempelajarinya. Melihat kecepatan Hua Qingyuan dalam mempelajari teknik pedang tersebut, sontak membuat Sun Qian di sana terkejut dalam hatinya. Astaga, kecepatan ini, seperti yang diharapkan dari orang terpilih yang telah diramalkan oleh Master Pavilion. Tak berselang lama, setelah Hua Qingyuan mulai mempelajari buku teknik pedang Kaisar Qing, kesadaran spiritual Hua Qingyuan seketika memasuki sebuah dunia kecil teknik pedang tersebut. Dalam hatinya, apakah ini sebuah dunia kecil yang terkandung dalam niat pedang? Terlihat, di dalam domain spiritual tersebut, terdapat seseorang yang berdiri tidak jauh dari hadapan Hua Qingyuan di sana. Tak hanya berdiam diri, seseorang tersebut juga mulai memperagakan teknik pedang Kaisar Qing dari buku yang tengah Hua Qingyuan pelajari. Menyaksikan teknik pedang tersebut, Hua Qingyuan sontak dibuat tertegun sejenak di sana, meskipun itu hanya satu teknik. Namun, teknik ini mengandung kekuatan langit dan bumi, yang bahkan mampu menyebabkan perubahan situasi. Apakah ini yang disebut teknik satu pedang? Tak hanya memperagakan teknik satu pedang, orang tersebut juga tersenyum ke arah Hua Qingyuan yang jelas sontak membuatnya cukup terkejut. Sementara itu, di sisi lain, melihat formasi pemanggilan yang Heming aktifkan, Yue Jianxin berpikir, dalam hatinya, jika kami sampai gagal mencegah Heming, maka seluruh dunia kultivasi akan dalam bahaya. Mengingat serangan biasa tak akan mampu menghentikannya, Yue Jianxin segera memberitahu. "Teman-teman, aku memiliki teknik yang mungkin bisa menghentikannya. Tetapi, aku membutuhkan bantuan kalian semua untuk mengulur waktu selagi aku mempersiapkan teknik ini." Tepat setelah Yue Jianxin mengatakan hal tersebut, seseorang yang tak lain adalah Jiang Du dan Wang Lan yang telah sampai di sana berteriak, "Adik junior, kau tenang saja, serahkan hal itu pada kami." Melihat kedatangan kedua kakak seniornya, dengan cukup senang, Yue Jianxin bertanya, "Kakak senior Jiang dan kakak senior Wang, kalian juga datang ke sini?" Mereka menanggapi, "Ya, aku baru saja merasakan gelombang besar energi iblis yang terpancar dari sini. Syukurlah, kami berhasil sampai kemari tepat waktu." Tak ingin hanya terus menonton, Zhao Tianlu dan Hai Wuya yang telah cukup pulih juga segera mengajukan diri untuk membantu. "Adik junior Yue, jangan khawatir, kami pasti akan melindungimu." Tak hanya mereka, Yue Qingwu dan Tong Xuan juga turut ikut mengajukan diri untuk membantu mengulur waktu. "Aku juga, ya, aku juga ada di sini." Melihat mereka semua yang bersedia untuk mengulur waktu selagi dirinya mempersiapkan serangan, sontak membuat Yue Jianxin terharu sejenak. Kalian, terima kasih." Dan tak membuang-buang waktu lagi, Yue Jianxin segera mulai mempersiapkan serangannya. "Baiklah, aku akan mulai mempersiapkan serangan terkuat dari teknik pedang kebencian abadi." Sementara Yue Jianxin sedang mempersiapkan serangannya, untuk mengulur waktu, dengan cepat, Yan Wu melesat maju menyerang Heming terlebih dahulu. Aku akan maju terlebih dahulu." Melihat mereka yang masih mencoba melawan, Heming bergumam, dalam situasi saat ini, apa kalian masih ingin berusaha melawan?"
Sebuah serangan yang Yan Wu lancarkan langsung melesat menuju ke arah Heming yang tengah mengendalikan formasi pemanggilan untuk memanggil Raja Iblis di sana. Namun, sebelum serangan itu sempat mengenainya, dengan mudah, Heming menghancurkan serangan tersebut menggunakan energi iblis hingga membuat Yan Wu terhempas jatuh ke tanah. Sungguh keras kepala. Tak tinggal diam, setelah Yan Wu dijatuhkan, Yue Qingwu, Tong Xuan, Hai Wuya, dan Wang Lan segera mulai bersiap melancarkan serangan gabungan untuk menghentikan Heming. Lawanmu adalah kami, benar. Tak menunggu lama, gabungan dari kekuatan mereka berempat seketika membentuk sebuah jaring spiritual yang langsung menerjang ke arah Heming. Jaring spiritual tersebut dengan cepat memerangkap tubuh Heming yang tengah mengendalikan formasi pemanggilan hingga membuatnya kesulitan bergerak. Namun, meski telah terjebak ke dalam jaring spiritual yang terbentuk dari gabungan kekuatan mereka berempat, terlihat, di sana, Heming masihlah sangat tenang. Dan tak butuh waktu lama, dengan mudahnya, Heming langsung menghancurkan jaring spiritual tersebut. Dasar sekelompok semut yang tidak tahu ketinggian langit. Tak hanya menghancurkan serangan gabungan mereka, gelombang ledakan energi iblis Heming juga langsung menjatuhkan mereka berempat di sana. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, setelah menjatuhkan mereka berempat, Heming bergegas berniat untuk langsung menghabisi mereka semua. Raja Iblis dapat menghancurkan kalian hanya dengan satu jari. Namun pada saat yang sama, tanpa dirinya sadari, di sisi lain, Yue Jianxin juga telah hampir selesai mempersiapkan serangan terkuat dari teknik pedang kebencian abadi miliknya. Tak berselang lama, Heming sontak dibuat terkejut seketika karena merasakan sebuah fluktuasi energi pedang yang cukup kuat dari belakangnya. Apa yang terjadi? Dan benar saja, tepat ketika dirinya berbalik, Heming sontak dibuat terkejut tak percaya melihat niat pedang yang Yue Jianxin pancarkan. Bagaimana dia bisa memiliki niat pedang yang begitu kuat? Dengan niat pedang yang bergejolak dari tubuhnya, sambil bersiap melancarkan serangan, Yue Jianxin mengatakan, Heming, kesombonganmu akan berakhir sampai di sini. Tanpa banyak basa-basi lagi, sebuah serangan terkuat dari teknik pedang kebencian abadi, langsung Yue Jianxin lancarkan ke arah Heming di sana. Menyaksikan serangan Yue Jianxin yang tengah melesat ke arahnya, sontak cukup membuat Heming panik. Dalam hatinya, ini buruk, jika serangan ini sampai mengenaiku. Tak tinggal diam, mengetahui kalau serangan tersebut tak bisa dianggap remeh. Dengan sekuat tenaga, Heming segera menggunakan energi iblisnya untuk mencoba bertahan. Bentrokan kedua kekuatan pun terjadi di sana, antara teknik pedang kebencian abadi Yue Jianxin melawan pertahanan energi iblis Heming. Namun, karena dahsyatnya kekuatan serangan teknik pedang kebencian abadi Yue Jianxin, pertahanan energi iblis Heming benar-benar sama sekali tak mampu menghentikannya. Terkena hantaman serangan teknik pedang kebencian abadi Yue Jianxin tersebut, tak menunggu lama, Heming seketika langsung terhempas jatuh ke tanah. Mengira kalau formasi pemanggilan yang Heming persiapkan telah berhasil dihancurkan, Yue Jianxin segera turun menghampiri rekan-rekannya. Hebat, adik junior Yue, kita akhirnya menang. Akan tetapi, baru juga dirinya turun, Yue Jianxin sontak dibuat tertegun karena menyadari kalau ada yang tak beres dari arah formasi pemanggilan yang Heming aktifkan di sana. Dan benar saja, tepat ketika dirinya berbalik, Yue Jianxin sontak dibuat terkejut mendapati kalau formasi tersebut sama sekali tidak hancur dan justru malah mulai berfluktuasi. Dan tak berselang lama, terlihat, sebuah retakan ruang dimensi seketika terbentuk di sana yang menandakan kalau formasi pemanggilan yang Heming buat telah benar-benar berhasil diaktifkan. Sementara Heming yang masih bisa bertahan di sana, dengan luka yang cukup parah, tertawa mengatakan, formasi telah diaktifkan, bahkan jika kalian membunuhku sekarang, hal itu sudah terlambat. Tak menunggu lama, terlihat, sebuah gumpalan energi iblis mulai berlahan keluar dari retakan ruang dimensi formasi pemanggilan di sana. Melihat gumpalan energi iblis yang keluar dari retakan ruang dimensi, dengan sangat gembira, Heming mengatakan, Tuan Raja Iblis telah tiba. Dan benar saja, terlihat, dari dalam gumpalan energi iblis tersebut, keluar sesosok iblis yang tak lain merupakan Raja Iblis yang Heming panggil menggunakan formasi pemanggilan di sana. Menyaksikan sosok yang keluar dari dalam gumpalan energi iblis tersebut, Yue Jianxin bergumam, jadi sosok itu adalah Raja Iblis. Merasakan energi iblis yang terdapat di sana,
Raja Iblis tersebut bertanya, bagaimana energi iblisku bisa begitu lemah di sini? Siapa yang telah memanggilku kemari? Mendengar itu, dengan tubuh gemetar, He Ming segera berlutut menjelaskan, Tuan, maafkan bawahan ini. Kami hanya dapat memakai cermin bulan berbintang untuk memenjarakan sejumlah besar roh sejati para murid ini, dan memanggilmu dengan menggunakan formasi pemanggilan. Tetapi, tuanku, selama kita membunuh semua roh sejati orang-orang ini, kau pasti akan bisa mendapatkan kembali seluruh kekuatanmu, lalu tuan turunlah ke dunia ini dengan tubuh aslimu. Namun, bukannya langsung membantunya, Raja Iblis tersebut justru tertawa menanggapi, hehe, maksudmu, kau bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah yang berada di hadapanmu? Tepat ketika Raja Iblis mengatakan hal tersebut, He Ming sontak terdiam seketika karena pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba mulai berlahan membengkak. Dan tak menunggu lama, tubuh He Ming langsung tercabik-cabik hingga membuatnya tewas di tempat seketika. Setelah melihat He Ming tewas di sana, dengan santai, Raja Iblis bergumam, sungguh menyedihkan. Menyaksikan kejadian itu, jelas sontak membuat Yue Jianxin syok seketika di sana, apakah ini kekuatan dari seorang Raja Iblis? Namun, sebelum dia memikirkan rencana untuk menghadapi Raja Iblis tersebut, dari samping, Tong Xuan tanpa rasa takut berteriak, jadi memangnya kenapa kalau dia Raja Iblis? Mendapati Tong Xuan yang begitu gegabah ingin langsung menyerang, dengan cepat, Yue Jianxin segera mencoba menghentikannya, hei, Tong Xuan, kau jangan bertindak gegabah. Akan tetapi, meski Yue Jianxin telah memperingatinya, tapi, Tong Xuan masih tetap melesat maju menyerang, aku tak akan pernah membiarkanmu menghancurkan Sekte Xingtian dan seluruh dataran timur. Tanpa basa-basi lagi, Tong Xuan segera melesat maju melancarkan sebuah serangan ke arah Raja Iblis yang masih hanya berdiam diri melihat keberanian Tong Xuan, menarik. Menghadapi serangan tersebut, seakan menganggap remeh lawannya, Raja Iblis justru hanya tersenyum menyaksikan serangan yang Tong Xuan lancarkan. Dan benar saja, sebelum serangan tersebut mengenainya, sebuah energi iblis seketika langsung melesat maju menembus serangan yang Tong Xuan lancarkan. Tak tinggal diam, menyadari Tong Xuan dalam bahaya, dua rekannya di belakang bergegas membantu memblokir energi iblis tersebut menggunakan teknik hati pasang surut laut dan teknik teratai api merah. Meski Hai Wuya dan Yan Wu berhasil menahan serangan energi iblis tersebut, namun, mereka berdua benar-benar tetap tak sanggup menahannya terlalu lama. Buruk, energi ini memiliki reaksi serangan balik, kita harus segera mengarahkan serangan energi iblis ini ke tempat lain. Karena benar-benar sudah tak sanggup menahannya lagi, dengan sekuat tenaga, mereka berdua bergegas memantulkan serangan Raja Iblis tersebut ke arah lain. Terlihat, setelah berhasil memantulkan serangan Raja Iblis tersebut, dengan darah di sudut mulutnya, Hai Wuya dan Yan Wu seketika langsung terduduk lemas di sana. Dengan cukup cemas, dari samping, Yue Jianxin bergegas menanyakan kondisi mereka, apakah kalian berdua baik-baik saja? Sambil menahan rasa sakit, Yan Wu menanggapi, aku baik-baik saja, akan tetapi, aku hanya sudah tak sanggup untuk berdiri lagi sekarang. Melihat mereka yang terluka karena menyelamatkannya, dengan cukup merasa bersalah, Tong Xuan segera meminta maaf. Maafkan aku, ini semua salahku, jika bukan karena menyelamatkanku, kalian pasti tak akan terluka, maaf, aku benar-benar sangat ceroboh. Akan tetapi, Hai Wuya dan Yan Wu yang tengah terluka di sana justru sontak dibuat tertegun karena mendapati aura Tong Xuan yang tiba-tiba mulai bertambah kuat. Dan benar saja, tepat setelah meminta maaf, dengan dipenuhi amarah, sambil meledakkan energi spiritualnya, Tong Xuan berteriak, sekarang, aku tidak akan menjadi seorang yang pengecut lagi. Sementara itu, Raja Iblis hanya bisa bergumam malas melihat Tong Xuan yang masih ingin berusaha melawannya. Perjuangan orang-orang lemah hanyalah seperti sebuah lelucon. Karena sudah tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Raja Iblis segera melancarkan sebuah serangan ke arah Tong Xuan yang masih terus mengoceh di sana. Untuk menghadapinya, kali ini, aku tidak akan bertindak gegabah lagi. Akan aku gunakan serangan terkuat yang kumiliki sekarang. Dan benar saja, tepat ketika serangan tersebut sudah hampir mengenainya, sebuah ledakan energi spiritual Tong Xuan seketika melesat memblokir serangan itu, Raja Iblis, aku pasti akan membunuhmu. Tak hanya memblokir serangan Raja Iblis,
ledakan energi spiritual Tong Xuan juga langsung menyebar ke segala penjuru. Terlihat, energi spiritual Tong Xuan tersebut seketika menciptakan ratusan bintang yang merupakan teknik terkuatnya tersebar di sekeliling Raja Iblis di sana. Tak menunggu lama, tepat ketika Tong Xuan mengepalkan tangannya, ratusan bintang tersebut juga seketika langsung melesat menghantam ke arah tempat Raja Iblis di sana secara bertubi-tubi. Menyaksikan teknik yang Tong Xuan gunakan, sontak cukup membuat Yue Qingwu dan Yue Jianxin terkejut. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh pendiri Sekte Xingtian. Dikatakan bahwa teknik ini sangat sulit untuk dikuasai dan telah lama menghilang dari Sekte Xingtian, tanpa diduga, Tong Xuan benar-benar berhasil mempelajarinya. Terlihat, setelah efek dari serangan Tong Xuan mereda, gumpalan yang menyelimuti tubuh Raja Iblis berlahan hancur, dengan tubuh Raja Iblis yang juga mulai retak, lumayan. Dan tak butuh waktu lama, gumpalan yang menyelimuti tubuh Raja Iblis tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping menyisakan tubuh Raja Iblis di sana. Namun hal itu tak berselang lama, karena tepat ketika gumpalan tersebut hancur akibat terkena serangan Tong Xuan, tubuh Raja Iblis di sana juga seketika langsung hancur berkeping-keping.